Halo guys, selamat datang di channel Kakak Pertama. Mimin doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di sepanjang hari ini. Pada episode sebelumnya, dua orang jagoan dari tim Octopol dikalahkan Chen Fan dengan telak. Ketua instruktur mengatakan bahwa tim Octopol juga memiliki seorang master, dan ia mengatakan akan membalas penghinaan atas kekalahan mereka. Setelah pulang kembali ke kota Chuzhou, Chen Fan pun melanjutkan sekolahnya lagi di Ivy League High School. Bagaimana cerita selanjutnya? Selamat menonton guys! Part 26. Mendengar omongan Chen Fan yang seperti itu, Jiang Tanqiu menatapnya heran dan tidak mengerti. Apa kau baik-baik saja? Sepertinya kau butuh istirahat? Kata Jiang Tanqiu sambil memegang kepala Chen Fan. Ah, tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Sahut Chen Fan dengan tersenyum. Seusai sekolah, Chen Fan berjalan santai di perumahan Lakeside. Tiba-tiba, dia merasakan ada seseorang di belakangnya, dan dia berhenti. Sambil melirik, Chen Fan berkata, "Apa kau mencariku? Ada apa?" Orang di belakangnya adalah Jiang Churan. Dengan sedikit ragu, ia berkata, "Ibuku mengundangmu untuk makan malam bersama di rumah kami. Apa kau akan datang?" Di Bitang, Ibu Jiang Churan, adalah salah satu orang yang memperlakukan Chen Fan dengan tulus selama ini. Karena itu Chen Fan tidak ragu-ragu dan langsung menerima undangan mereka untuk makan bersama. "Oke, terima kasih. Aku akan datang." Sahut Chen Fan sambil berjalan pergi. "Tunggu!" Tiba-tiba Jiang Churan berseru dari belakang. Chen Fan pun menghentikan langkahnya. "Sudah beberapa bulan kau pergi begitu saja. Apa kau tidak pernah berpikir tentang perasaan kami?" Chen Fan lalu menoleh dan bertanya. "Kami? Apa maksudmu?" "Ya, Fei Fei dan aku," sahut Jiang Churan. Ia mengumpulkan lebih banyak keberaniannya lalu berkata, "Kau pergi tanpa mengucapkan perpisahan. Tidakkah kau tahu betapa sedihnya Fei Fei? Atau seberapa seringnya dia menangis? Fei Fei, aku hanya menganggapnya seperti adik perempuanku," jawab Chen Fan. Jiang Churan menatap Chen Fan dan memelototinya. "Apa? Adik perempuanmu?" kata Jiang Churan dengan tidak percaya. Dia menatap Chen Fan dan memelototinya. Jiang Churan memberitahukan Chen Fan, bahwa saat ini Fei Fei adalah seorang artis di TV ternama. Banyak orang yang mengidolakannya dan ingin menjadi pasangannya. Baik Xinxia ataupun Chu Minhui harus berusaha keras jika ingin menjadi pacarnya sekarang. Dengan nada emosi Jiang Churan menunjuk wajah Chen Fan. "Mungkin kau bisa mengandalkan Wei Ziqing di kota Chuzhou ini. Tapi bagaimana kau bersaing dengan orang-orang yang mengejar Fei Fei dari luar kota? Apa yang kau andalkan? Jadi, katakan padaku, kenapa kamu tidak menghargai perasaannya untukmu? Saya merasa sedih untuk Fei Fei." Tanpa menunggu jawaban dari Chen Fan, Jiang Churan segera pergi dan meninggalkan Chen Fan dengan wajah yang kesal. Chen Fan berdiri diam untuk sementara waktu, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya. Tidak disangka. Seseorang benar-benar merindukanku. Ini pasti berat baginya. Chen Fan lalu pergi dan melanjutkan perjalanannya juga. Di sore hari menjelang malam, di rumah keluarga Jiang, Chen Fan datang dan segera memencet bel di pintu rumah. Saat pintu dibuka, Chen Fan terkejut melihat bahwa orang yang membuka pintu adalah Li Chen. "Selamat datang." Li Chen mengangguk. Senyum di wajahnya begitu tegang, sehingga Chen Fan merasa bahwa Li Chen seolah-olah sedang menjual mobil bekas kepadanya. Setelah Chen Fan memasuki rumah, dia memperhatikan bahwa Li Chen bukan satu-satunya teman Jiang Churan di sana. Selain Jiang Haishan, ayahnya Jiang Churan, di sana ada Zhang Yumeng, Yang Chao, dan juga Su Rongfei. Saat Su Rongfei melihat Chen Fan, dia melompat dari kursinya dan berseru gembira. "Kakak Chen Fan, kau telah kembali." Senyum indah terlukis di wajah Su Rongfei, membuat wajah cantiknya terlihat makin bersinar.
Bibi Tang, yang mendengar suara seruan Fei Fei, segera mengintip dari dapur. Setelah melihat Chen Fan, ia lalu berkata, "Xiao Fan, kenapa kamu datang terlambat? Ran, kenapa kamu tidak membuat teh untuk Xiao Fan?" Katanya juga pada Jiang Churan, yang mengiyakan perintah ibunya dengan nada malas. Chen Fan berniat untuk duduk di sudut, namun, Su Rongfei menyeretnya ke kursi di sampingnya. Ketidaksenangan muncul di mata Jiang Churan, tapi dia tetap diam. Ayah Jiang Churan, Jiang Haishan bertanya, "Xiao Chao, aku telah mendengar bahwa hotel ayahmu sudah mengajukan status bintang 5. Apakah sudah?" Sebelum Yang Chao menjawabnya, Zhang Yumeng berbicara lebih dulu. "Ya Paman Jiang. Mereka telah menyerahkan aplikasi mereka beberapa waktu yang lalu, dan pemerintah provinsi juga telah mengirim beberapa inspektur." Zhang Yumeng melanjutkan berkata, "Paman Jiang, Anda memiliki jaringan yang luas di pemerintahan, apakah Anda tahu sesuatu tentang itu?" Mendengar pertanyaan itu, gugup muncul di wajah Yang Chao. Apabila permohonan mereka disetujui, ayah Yang Chao, Yang Yifan akan mendapatkan prestis lebih banyak lagi, dan asetnya akan meningkat nilainya secara signifikan. Jiang Haishan meletakkan cangkir dan diam sejenak, membuat suasana menjadi hening dalam penantian. Yang kudengar adalah provinsi sudah memberi lampu hijau, mungkin tinggal menunggu persetujuannya saja. Setelah provinsi menyetujui, status bintang 5 tentu akan diamankan. Dan Paman juga mendengar bahwa ayah Li Chen telah berjanji mempromosikan hotel ayahmu di aplikasi mereka. Semua orang yang mendengar kabar tersebut menjadi gembira. Yang Chao bergegas untuk berdiri dan mengucapkan terima kasih pada Li Chen atas bantuan ayahnya. Sementara Li Chen membalasnya dengan mengatakan bahwa hal itu tidak menjadi masalah, karena Yang Chao adalah temannya. Jiang Haishan memperhatikan kumpulan remaja di hadapannya. Dia senang dengan kapasitas teman-teman putrinya dan latar belakang keluarga mereka. Jika mereka bisa saling membantu, mereka pasti akan lebih sukses daripada ayah mereka. Dia sangat puas dengan Li Chen dan berharap dia bisa melihat bocah itu dan putrinya tetap bersama. Begitu berpikir, Jiang Haishan menatap Chen Fan dengan kecewa dan dia menggelengkan kepalanya. Sedangkan untuk Chen Fan, perbedaannya terlalu jauh. Dia bahkan tidak setara dengan Yang Chao apalagi Li Chen. Bagaimana mungkin aku membiarkan putriku jatuh cinta padanya? Hidangan makan malam segera tiba di atas meja. Ketika makan malam dimulai, tidak ada seorang pun, kecuali Bibi Tang dan Su Rongfei, yang berbicara dengan Chen Fan. Percakapan kelompok dengan cepat sampai pada topik berita terbaru. "Paman Jiang, apakah Anda pernah mendengar tentang Master Chen?" Zhang Yumeng bertanya dengan rasa ingin tahu. "Master Chen?" Jiang Haishan meletakkan sumpitnya dan bertanya, "Kalian juga pernah mendengar tentang dia?" "Tentu saja. Kisahnya terkenal di kalangan orang-orang di lingkaran ayahku. Semua orang tahu tentang dia," kata Zhang Yumeng. Yang Chao juga turut menambahkan, "Dia sedikit terkenal di Chuzhou. Tapi baru-baru ini dia menjadi orang yang berpengaruh di Jiangbei." Jiang Churan juga tak ketinggalan ikut bercerita. Mereka bilang kekuatannya sangat luar biasa. "Kudengar, dia bisa berjalan di atas air, menangkap peluru dengan tangannya dan membunuh orang dengan telekinesis." Sementara orang lain masih membayangkan seperti apa orang yang disebut dengan Master Chen. Tiba-tiba, Jiang Haishan berkata bahwa yang lebih memenuhi syarat untuk mengomentarinya adalah Su Rongfei. Pernyataan Jiang Haishan mengejutkan Su Rongfei. Dia tidak yakin harus berkata apa tentang hal tersebut. Melihat kebingungan Su Rongfei, Jiang Haishan melanjutkan perkataannya. "Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Master Chen ini sebenarnya. Namun, hampir semua taipan dan tokoh terkemuka di wilayah Jiangbei tampaknya berada di bawah kendalinya." Dia berhenti dan kemudian melanjutkan, termasuk Zhou Tianhao dan Suao. Wajah semua orang memucat setelah mendengar perkataan Jiang Haishan. Zhou Tianhao dan Suao, keduanya adalah orang-orang berpengaruh dan memiliki kekuasaan yang signifikan di kota Chuzhou. Pembicaraan tentang kekuasaan dan politik mungkin terdengar tidak relevan bagi orang biasa, tetapi mereka nyata bagi orang-orang seperti Yang Chao dan Li Chen, yang dilahirkan dalam keluarga yang kuat. Jiang Haishan kemudian berbalik ke arah Li Chen dan berkata, "Li Chen,
Jika kau bisa masuk ke Universitas Jinling dan bergabung dalam politik di masa depan, maka kau bisa mendapatkan posisi sepertiku dalam waktu singkat. Senyum tipis muncul di wajah Li Chen. Dia pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan Jiang Haishan kepadanya. Li Chen menyadari bahwa ayah Jiang Churan memiliki ketertarikan khusus kepada dirinya. Tapi paman, dibandingkan ke Universitas Jinling, aku lebih suka untuk pergi ke Universitas Zonghai. Kata Li Chen kepada Jiang Haishan sambil melirik ke Jiang Churan. Jiang Haishan melirik ke arah bocah itu, dan kemudian menatap putrinya dan tersadar. Oh, Universitas Zonghai. Universitas Zonghai itu adalah universitas impian Ran-Ran. Kamu harus bekerja lebih keras kalau begitu. Tentu paman. Saya akan melakukan yang terbaik, kata Li Chen sambil mengangguk. Li Chen sadar bahwa perkataan Jiang Haishan tersebut menunjukkan dukungannya kepada dirinya untuk bisa menjadi pasangan anaknya kelak. Jiang Churan hanya terdiam. Namun tanpa sadar, ia menoleh ke arah Chen Fan yang masih dengan tenang menikmati minumannya, seolah-olah semua pembicaraan tersebut tidak ada hubungan dengannya. Jiang Haishan lalu menoleh ke arah Surong Fei dan mengatakan bahwa Fei Fei pasti memiliki masa depan yang cerah. Walau industri hiburan adalah industri yang keras, namun ia yakin, dengan perlindungan ayahnya, Fei Fei tidak perlu khawatir tentang apapun juga dalam 10 tahun ke depan. Surong Fei pun mengucapkan terima kasih atas perkataan ayahnya Jiang Churan itu kepadanya. Akhirnya, Jiang Haishan menatap ke arah Chen Fan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan memutuskan untuk tetap diam. Li Chen dan Yang Chao terhibur melihat reaksi ayah Jiang Churan. Tampaknya Jiang Haishan bahkan tidak menganggap Chen Fan layak untuk dikomentari. Bagi mereka berdua, Chen Fan dianggap tidak mempunyai kualifikasi yang pantas untuk dibandingkan dengan mereka berdua. Makan malam telah usai dan para tamu berpamitan untuk pulang. Mereka semua mengucapkan terima kasih kepada keluarga Jiang, yang telah mengundang mereka untuk menikmati makan malam bersama. Sebelum Chen Fan pulang, ia menoleh ke Jiang Churan dan berkata, "Apa kau masih menyimpan kunci villanya? Tolong berikan padaku." Jiang Churan berhenti sejenak dan kemudian berlari ke atas untuk mengambil kunci. Mereka yang masih ada di sana mendengar percakapan itu dan menjadi bingung. "Kunci apa?" tanya Sang Yumeng ingin tahu. "Apakah kunci rumah besar itu?" gumam Bibi Tang dengan wajah bertanya-tanya. Xiao Fan memberikannya kepada Ran-Ran untuk menyimpannya saat dia pergi. Seketika rasa malu melintas di wajahnya. Jiang Churan telah memberitahunya tentang kunci itu beberapa bulan yang lalu. Namun Bibi Tang dan suaminya berpikir bahwa itu hanyalah lelucon remaja. "Apakah yang Bibi maksud? Villa besar di puncak gunung? Bukankah itu villa nomor 1 di Gunung Yunwu?" sahut Li Chen terkejut. "Ya, yang itu." Bibi Tang mengangguk, dan wajahnya memerah. "Aku telah mendengar bahwa rumah villa itu sangatlah mahal. Setelah rumah itu selesai dibangun, itu diberikan kepada Tuan Ketiga Wei sebagai hadiah." "Kenapa Chen Fan punya kuncinya?" tanya Li Chen dengan nada mencibir. Bibi Tang berdiri dengan canggung di antara kedua pemuda itu dan tidak yakin harus berkata apa. Demikian juga Jiang Haishan yang menggelengkan kepalanya dengan seringai dingin. Sementara yang lainnya, memperhatikan Chen Fan sambil menertawakannya dengan gembira. Chen Fan tidak mempedulikan segala tingkah yang terjadi di hadapannya. Dengan nada ringan, Chen Fan berkata, "Aku punya kuncinya, karena diberikan kepadaku." "Diberikan padamu?" tanya Li Chen dengan nada menghina. Rumah itu bernilai lebih dari 10 juta dan nilainya terus meningkat karena lokasinya yang sangat bagus. Tidak mungkin Tuan Ketiga Wei akan memberikannya dengan mudah kepada Chen Fan. Demikian pikir Li Chen dan juga yang lainnya. Terdengar Jiang Churan berjalan menuruni tangga. Ia lalu memberikan kunci yang diminta Chen Fan kepadanya. Setelah Chen Fan mengambil kunci tersebut dan hendak pergi, tiba-tiba, Zhang Yumeng berseru kepadanya. "Chen Fan, kenapa kau tidak mengajak kami ke villa supaya kami bisa melihat-lihat?" Mendengar seruan itu Chen Fan berhenti dan terdiam sesaat. Situasi lalu menjadi hening ketika mereka menantikan bagaimana Chen Fan meladeni permintaan Zhang Yumeng itu.
Melihat situasi seperti itu, Bibi Tang akhirnya angkat bicara. Sambil tertawa ringan ia berkata, "Sudah, lupakan saja. Yu Meng hanya bercanda. Xiao Fan, kau pergilah dahulu." Zhang Yumeng lalu mencibir ke arah Chen Fan. Kali ini ia akan melepaskan Chen Fan hanya karena ia memandang kepada Bibi Tang. Ketika semua orang berpikir bahwa masalah ini sudah selesai, tiba-tiba, Chen Fan berbalik dan berkata sambil tersenyum ceria. "Bibi Tang, selama ini aku berencana ingin memperlihatkannya padamu. Bukankah aku dulu pernah berjanji untuk membawa Bibi ke rumah yang besar? Kenapa tidak sekarang saja?" Perkataan Chen Fan itu segera mengejutkan semua orang yang ada di sana. Dengan tatapan melongo mereka berpikir, apakah Chen Fan ini bodoh, atau gila dan menjadi nekat karena tantangan yang dilemparkan oleh Yu Meng. Dengan wajah emosi Jiang Churan berseru kepada Chen Fan. "Chen Fan, apa kau gila? Ibuku memberikan jalan padamu agar kau bisa pergi. Kenapa kau terus membodohi dirimu sendiri?" Su Rongfei baru saja menghela nafas lega ketika Bibi Tang menyuruh Chen Fan untuk segera pergi. Namun, undangan Chen Fan yang terakhir, telah membuat jantungnya kembali terasa seolah berhenti berdetak. Li Chen menggelengkan kepalanya dan menyesali kebodohan Chen Fan. "Kau tidak tahu kapan kau harus mundur. Rupanya kau ingin mencicipi rasanya dipermalukan," kata Li Chen juga dengan pelan. Saat Jiang Haishan terdiam melihat kebodohan Chen Fan, Bibi Tang berdiri dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Dengan suara seperti tenggorokan terjepit, Bibi Tang bertanya dengan ragu. "Ah, benarkah?" Mata Sang Yumeng bersinar dan ia berteriak. "Luar biasa! Bibi Tang, dia sudah mengundang kita, ayo cepat!" Dia memegang tangan Bibi Tang, dan dengan setengah menyeret ia menarik Bibi Tang untuk pergi. Bibi Tang bingung, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah melewati pintu. Jiang Churan mengikuti ibunya keluar, dan ketika ia melewati Chen Fan, ia memberinya tatapan panas. Li Chen juga tersenyum dan mengangguk pada Chen Fan sebelum pergi. Rasa jijik dan mual terlukis di seluruh wajahnya. Anak ini memang keras kepala seperti kambing dan sebodoh sapi. Jiang Haishan menggelengkan kepalanya dan bergumam ketika dia berjalan melewati Chen Fan tanpa melirik anak itu. "Kakak Chen, apa kau yakin?" Su Rongfei datang ke Chen Fan dan bertanya dengan lembut. "Ya, aku akan membawamu melihat rumah baruku." Chen Fan berkata dengan senyum hangat dan meyakinkan. Melihat ekspresi tenang Chen Fan, Su Rongfei merasa sedikit lega. Tiba-tiba, dia teringat percakapannya dengan ayahnya beberapa waktu yang lalu. Su Hao, ayahnya, tampaknya telah berubah pikiran, dan tidak lagi menentang Chen Fan berhubungan dengan dirinya. Satu hal yang dia ingat dari percakapan itu adalah beberapa kata terakhir yang diucapkan ayahnya. Dia mengatakan bahwa, Chen Fan, bukan orang biasa. "Mungkinkah ayahku tahu sesuatu yang kami tidak ketahui tentang Chen Fan?" pikir Su Rongfei sambil diam-diam memperhatikan Chen Fan. Chen Fan tidak banyak berubah dibandingkan beberapa bulan lalu. Namun, setelah melihat lebih dekat, dia memperhatikan bahwa beberapa bagian kulitnya tampak hampir transparan dan terlihat sangat halus dan lembut. Su Rongfei menyadari, bahkan kulitnya sendiri pun tidak sehalus dan selembut kulit Chen Fan. Mereka lalu pergi berduaan saja menuju villa di puncak. Ketika mereka telah sampai, Jiang Haishan dan anak-anak remaja lainnya sudah menunggu di luar pagar. "Chen Fan, si orang kaya. Bukalah pintunya dan biarkan kami melihat-lihat ke dalam." Zhang Yumeng berkata dengan gembira, namun dengan maksud untuk menghina. Sementara Jiang Churan masih mencoba membujuk sahabatnya itu untuk pulang saja, karena besok pagi mereka harus ke sekolah. Li Chen tidak mempedulikan keberadaan Chen Fan. Alih-alih berbicara kepada Chen Fan, dia mulai memperkenalkan rumah besar itu kepada semua orang seolah dia memilikinya. Setelah beberapa waktu mereka berdiri dan berbicara di depan rumah besar itu, dan Chen Fan belum juga membukakan pintu untuk mereka, Jiang Haishan berniat untuk mengajak mereka semua kembali pulang. Tiba-tiba, pintu rumah besar itu terbuka dan seorang wanita paruh baya tampak bergegas keluar dengan ekspresi wajah yang terkejut. "Kalian siapa?" tanya wanita itu.
Wanita itu belum sempat menyelesaikan perkataannya, ketika dia mengenali seseorang di antara tamu yang datang. "Oh Tuan Chen, Anda kembali," katanya berseru dengan gembira. "Ya, Bibi Liu. Lama tidak bertemu," jawab Chen Fan tersenyum ramah. Dengan menunduk hormat, Bibi Liu mengatakan bahwa Tuan Wei menyuruhnya untuk menghubunginya segera saat Tuan Chen Fan telah kembali ke rumah. Chen Fan lalu mengangguk dan menjawab bahwa ia akan menunggunya. Tidak ada satupun dari keluarga Jiang dan teman-temannya yang ada di sana yang tidak melongo dan heran melihat kejadian itu. Sambutan Bibi Liu dan panggilannya kepada Chen Fan dengan mengatakan dia Tuan, jelas menunjukkan bahwa Chen Fan adalah orang yang berkuasa di rumah besar tersebut. Bibi Liu adalah pembantu di sini, dan dia juga memiliki kuncinya sendiri, kata Chen Fan menjelaskan kepada semua orang. "Ayo masuk. Biar kuperlihatkan kepada kalian rumah baruku ini," ujar Chen Fan lagi, sambil memegang tangan Surong Fei dan menariknya masuk ke rumah besar tersebut. Ketika Chen Fan telah masuk ke dalam rumah, ia melihat Bibi Tang dan yang lainnya masih terlihat ragu dan bingung. "Bibi Tang, masuklah," panggil Chen Fan. Bibi Tang terkejut mendengar suara panggilan Chen Fan. Dia seolah-olah baru tersadar dari mimpinya. Bagian di dalam rumah itu begitu mewah dan megah. Mereka tidak menyangka bahwa saat itu mereka sedang berada di dalam rumah yang paling mahal di kota Chuzhou. Pikiran Yang Chao terhuyung. Bahkan jika ayahnya menjual hotel bintang 5 milik mereka, uang yang diperoleh masih tidak cukup untuk membeli rumah besar ini. "Chen Fan, Tuan Chen, rumah mewah. Apa yang terjadi Chen Fan? Apa ini benar-benar rumahmu?" Bibi Tang menghujani Chen Fan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Berbeda dengan yang lainnya, Jiang Haisan dan Li Chen segera berpikir tentang efek dari situasi baru yang terjadi, dengan keberadaan posisi mereka. Mereka telah memperhatikan sesuatu dari percakapan singkat antara Bibi Liu dan Chen Fan. Tuan Wei menyuruhnya untuk memanggilnya. Apakah itu Tuan Wei atau Tuan ketiga Wei? Beberapa pertanyaan itu muncul dalam benak Li Chen. Jika Chen Fan mengenal Tuan ketiga Wei, maka artinya, dukungannya jauh lebih besar daripada Nona Wei Ziking. Li Chen menarik napas dalam-dalam saat dia tiba-tiba merasa posisinya terancam. Dia lalu melirik Jiang Churan, dan ekspresi terkesan di wajahnya makin membuat Li Chen merasa lebih terancam. "Dia adalah musuhku. Sainganku pada Ran-Ran. Aku harus memenangkannya," pikir Li Chen dengan geram. Di lain sisi, wajah Jiang Haisan berubah karena terkejut. Dia merasa seseorang baru saja menampar wajahnya. "Dunia ini sudah gila," katanya bergumam pada dirinya sendiri. Tak pernah sedikit pun terbayangkan olehnya, bahwa suatu peristiwa yang tak lazim telah terjadi di hadapannya. Tiba-tiba, terdengar suara yang memanggil dirinya. "Paman Jiang, bagaimana dengan rumah baruku ini? Tidak buruk bukan?" Chen Fan berseru sambil tertawa lebar kepada ayah Jiang Churan. Zhang Yumeng sudah siap untuk meninggalkan rumah besar itu. Rasa malu yang besar telah membuatnya ingin segera pergi dan menghilang. Karena itu, ia lalu berkata bahwa ia lelah dan ingin segera pulang untuk beristirahat. Segera perkataannya disambut oleh Yang Chao, yang mengatakan akan pergi untuk mengantarkan Zhang Yumeng pulang. Jiang Haisan pun tak ingin berlama-lama lagi. Ia segera menarik Bibi Tang yang masih asyik memperhatikan rumah besar, untuk kemudian pamit dan segera pulang. Surong Fei memandangi Chen Fan dengan kagum. Dia tidak bisa membayangkan bahwa orang yang dia cintai ternyata juga adalah orang yang luar biasa. "Kakak Chen Fan, ini luar biasa," kata Surong Fei sambil melihat Chen Fan dengan tatapan penuh arti. Jiang Churan yang ada di samping hanya bisa melihat dengan iri kepada Surong Fei, yang berani bersikap mesra kepada Chen Fan. Segera, ia pun keluar untuk menyusul orang tuanya yang telah lebih dahulu pergi. Dan, demikianlah akhir dari alur cerita pada episode kali ini. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe dan like channel Kakak Pertama ini.
Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat, tetap bersemangat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.